Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 29. Apakah kita akan kembali ke istana sekarang? Bertanya yang muda. Kakaknya tidak menjawab. Ia berdiri seolah-olah membeku memandangi orang-orang yang masih berada di tempatnya masing-masing. Orang-orang yang memandang kedua anak muda itu dengan ragu pula. Namun sejenak kemudian, terdengar derap beberapa ekor kuda mendekat. Sejenak kemudian mereka pun melihat sekelompok prajurit berkuda, mendatangi arena perkelahian yang sudah menjadi beku itu. Orang-orang yang sudah menyibak pada saat ketiga orang yang berkelahi itu berlari, semakin menyibak pula memberikan jalan kepada sekelompok prajurit berkuda yang lewat. Beberapa langkah dari kedua anak-anak muda itu pun prajurit-prajurit itu berhenti. Sejenak mereka memandang kedua anak-anak muda itu. Baru kemudian pemimpin dari sekelompok prajurit itu bertanya. Kaukah yang berkelahi? Ya, jawab yang tua. Kami tiba-tiba saja diserang oleh orang-orang yang tidak kami kenal. Prajurit-prajurit itu mengerutkan keningnya. Pemimpin mereka pun meloncat turun sambil berkata. Aneh. Apakah kau benar-benar tidak kenal mereka itu? Ya. Baru kali ini aku bertemu dengan mereka bertiga. Jadi mereka bertiga? Ya. Berkatalah sebenarnya, barangkali kau dan mereka bertiga sudah saling mendendam, atau saling bermusuhan sejak lama. Kemudian kalian bertemu dalam suasana yang seharusnya tenang karena kita bersama-sama sedang berkabung. Kami berdua sama sekali tidak mengenal mereka. Prajurit-prajurit yang lain pun kemudian berloncatan turun pula. Mereka tetap berada di tempatnya. Namun nampak pada wajah mereka, bahwa mereka pun tidak dapat mempercayai kata-kata kedua anak-anak muda itu. Anak-anak muda, berkata pemimpin prajurit itu. Kami tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Seandainya kalian sudah saling mendendam dan bermusuhan sejak lama, tetapi kalian memang tidak bersalah, kami tidak akan berbuat apa-apa. Namun dengan demikian keteranganmu akan mempermudah kami, sikap apakah yang harus kami ambil? Kedua anak-anak muda itu menjadi bingung. Yang muda dari keduanya, yang agaknya memang lebih banyak berbicara itu pun kemudian berkata. Sebenarnya memang aneh. Kami pun merasa aneh bahwa tiba-tiba saja kami diserang oleh orang-orang yang tidak kami kenal. Jika sekiranya kami mengenalnya, tentu kami akan dengan senang hati menyebutnya agar mereka ditangkap. Apakah keberatan kami mengatakan yang sebenarnya? Banyak sekali kemungkinan yang dapat memaksa kalian untuk berbohong. Mungkin kalian termasuk orang-orang yang memang bernasib buruk karena kalian terlibat dalam tindakan yang melanggar ketentuan pemerintah Singasari. Tetapi ketiga orang itu berhasil meloloskan diri. Jadi, maksud Tuan, kami telah merampok mereka di tengah kota ini? Bukan sejauh itu. Tetapi mungkin serupa itu, jawab pemimpin prajurit itu. Atau tindakan lain yang melibatkan kalian dalam pelanggaran sehingga kalian tidak dapat berterus terang. Karena jika orang-orang itu tertangkap, kalian akan tersangkut juga. Gila, geram yang muda. Kamilah yang telah diserang. Mungkin mereka memang akan merampok kami meskipun kami tidak membawa apapun juga. Anak-anak muda. Banyak keterangan yang dapat kau berikan. Tetapi untuk pengusutan selanjutnya, kalian berdua terpaksa kami tahan. Tidak ada jalan lain yang dapat kami tempuh. Jika ternyata kalian tidak bersalah, maka kalian akan segera kami bebaskan. Kedua anak-anak muda itu termangu-mangu. Namun kemudian yang tua berkata lebih sareh. Tuan, kami adalah orang-orang yang memang kurang beruntung. Kami telah mengalami sesuatu yang tidak pernah kami duga sebelumnya, bahwa di tengah-tengah kota seperti ini kami harus berkelahi. Apalagi kemudian justru kamilah yang akan ditangkap setelah penyerang-penyerang kami lari meninggalkan kami. Tuan, jika orang-orang itu tidak merasa bersalah, mereka tidak akan lari tunggang langgang ketika Tuan datang kemari. Bukan aku tidak mempercayai keteranganmu. Tetapi baiklah kalian ikut bersama kami. Kalian akan didengar segala keterangan tentang diri kalian dan tentang orang-orang yang kau katakan lari itu. Aku sama sekali tidak dapat mengatakan apapun tentang mereka, kecuali bahwa kami telah mereka serang tanpa sebab. Anak-anak muda, berkata pemimpin prajurit itu. Jangan menolak. Kami mempunyai wewenang untuk melakukannya. Tetapi itu melanggar keadilan.
Kami merasa diperlakukan tidak semestinya di sini, bantah yang muda. Namun sebelum ia melanjutkan kata-katanya, yang tua telah menggamitnya dan berkata, "Tuan, sebaiknya Tuan percaya saja kepada keterangan kami. Kami tidak akan ingkar untuk memberikan keterangan. Kemana kami harus pergi, kami akan pergi. Kepada siapa kami harus menghadap, kami akan menghadap. Tetapi jangan menangkap kami seperti menangkap dua orang penjahat yang tersesat ke dalam kota. Barangkali Tuan dapat bertanya kepada orang-orang yang masih ada di sekitar tempat ini, dan memandang kami dengan penuh pertanyaan itu. Apakah yang telah mereka lihat sebenarnya?" Jangan membantah, pemimpin prajurit itu tiba-tiba saja bersikap lebih keras. "Kami menjalankan tugas kami. Kami adalah orang-orang yang dilindungi oleh ketentuan hukum," sahut yang muda. "Tuan tidak dapat memperlakukan kami seperti itu. Lebih baik Tuan memerintahkan kepada kami, kemana kami harus pergi. Dan seperti yang dikatakan oleh kakakku, kepada siapa kami harus menghadap." Pemimpin prajurit itu mengerutkan keningnya. Lalu, "Apakah kalian dapat kami percaya? Jika pada saatnya kami tidak menghadap, Tuan dapat datang menangkap kami dan memenggal kepala kami. Jangan main-main seperti kanakan. Kemana kami harus menangkap kalian?" Ia berhenti sejenak, lalu, "Sebaiknya, marilah, jangan membantah. Kau dapat menyebut 1000 macam nama tempat. Tetapi kami belum pernah mengenal kalian di sini. Apakah kalian orang-orang Singasari?" "Kami memang orang-orang Singasari, tetapi kami bukan orang dari kota raja ini." Para prajurit itu tiba-tiba melangkah maju. Sedang pemimpinnya berkata, "Jika kalian masih saja banyak bicara, kami akan menangkap kalian dengan kekerasan. Barangkali kau dapat berkelahi melawan 3 orang dan memaksa mereka lari. Tetapi kalian tidak akan dapat berbuat demikian." Darah kedua anak-anak muda itu rasa-rasanya akan mendidih. Tetapi yang tua masih dapat mengendalikan dirinya, sedang yang muda berdesis. 3 orang itu mengatakan bahwa mereka tidak takut terhadap prajurit-prajurit Singasari. Apakah kita akan takut kepada mereka? Tetapi mereka mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan. "Tidak tanpa sebab," sahut yang muda. "Kami tidak bersalah." Sejenak keduanya termangu-mangu. Sedang pemimpin prajurit yang akan menangkapnya telah berkata pula, "Menyerahlah. Kalian harus memberikan senjata kalian." "Kami tidak membawa senjata." "Keris itu." "Ah," yang tua menjawab. "Ini keris pusaka, pemberian ayah. Aku tidak dapat memberikan kepada orang lain." "Kalian berkeras." Yang muda menjadi tidak sabar lagi. Dengan matanya ia menghitung jumlah prajurit berkuda itu. "Hanya 6 orang," desis yang muda. Yang tua menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya ke-6 prajurit itu bukan prajurit pilihan. Mereka petugas yang setiap hari mengawasi keadaan dan ketenangan kota raja. Mereka agaknya bukan prajurit-prajurit pengawal, atau prajurit yang biasa berada di medan-medan pertempuran. Sejenak anak-anak muda itu termangu-mangu. Sementara pemimpin prajurit itu mendesaknya lagi. "Serahkan kerismu. Atau kami akan melakukan kekerasan. Tuan harus berpikir sebaik-baiknya. Tuan adalah petugas-petugas yang dapat menimbang baik dan buruk, bukan sekedar pelaksana tanpa pertimbangan apapun juga." Persetan, prajurit-prajurit itu menjadi marah. Mereka benar-benar telah kehilangan kesabaran. Orang-orang yang menyaksikan dalam lingkaran yang mengelilingi perbantahan itu menjadi termangu-mangu. Ada di antara mereka yang menyesalkan sikap anak-anak muda yang berani itu. Tetapi ada pula yang kecewa melihat anak-anak yang tidak bersalah itu harus ditangkap. Seorang yang sudah berambut putih, tidak dapat membiarkan peristiwa yang tidak dikehendaki terjadi. Karena itu maka ia pun melangkah maju mendekati kedua anak-anak muda itu sambil berkata, "Angger, sebaiknya Angger tidak membantah. Meskipun Angger tidak bersalah, tetapi sebaiknya Angger mengikutinya saja." Kedua anak-anak muda itu termangu-mangu, namun, "Apakah itu adil kakek? Aku bukan orang kota raja ini. Tetapi aku tidak mau diperlakukan tidak adil seperti ini. Soalnya bukan adil atau tidak adil. Tetapi kalian wajib mentaatinya agar persoalan ini segera dapat dijernihkan. Bukan sebaliknya bahkan menjadi semakin rumit." "Sudah aku katakan," jawab yang muda. "Aku akan pergi kemana aku harus pergi.
Aku akan menghadap kepada siapa aku harus menghadap. Tetapi tidak ditangkap seperti penjahat. Kalian tidak akan ditangkap seperti penjahat. Tetapi kalian akan diajak bersama-sama pergi ke tempat mereka bertugas. Ketika yang tua sedang berpikir-pikir, yang muda berkata, "Tidak. Kami tidak akan pergi bersama-sama. Kami akan pergi kepada ayah kami lebih dahulu, baru kami akan menghadap kemana kami harus menghadap." "Jangan begitu anak muda," berkata orang itu. "Biarlah nanti ayahmu diberitahu." "Di manakah ayahmu sekarang?" "Di rumah atau di kota ini?" "Ayah juga berada di kota ini." "Nah, sebaiknya kalian pergi saja mengikutinya. Bukankah saat ini kota dan seluruh Singasari sedang berkabung? Jangan korbankan kami." Yang muda tidak sabar lagi. "Kami tetap pada pendirian kami." "Persetan," pemimpin prajurit itu marah pula. "Kami akan menangkap kalian dengan kekerasan. Jika semula kami akan membawa kalian dengan baik, tetapi karena kalian melawan, maka kalian akan kami bawa dengan tangan terikat." "Tidak." Yang muda menggeram. "Kami mempunyai harga diri. Dan kami tidak mau rasa keadilan kami tersinggung." "Oh, anak-anak nakal," desis orang tua. "Mungkin peraturan di sini agak lebih tertib dari peraturan yang berlaku di padukuhanmu. Anak-anak, jangan membantah lagi Ger. Aku tetap tidak mau diperlakukan seperti itu." Ken Dedes, hampir siang dan malam itu. "Itu tidak apa-apa. Orang yang melihat pun tidak akan segera mempunyai prasangka buruk terhadap kalian. Kami tidak akan pergi." "Pergilah," berkata pemimpin prajurit itu kepada orang tua yang mencoba meredakan kekerasan hati kedua anak-anak muda itu. "Biarlah aku mengurusnya." Tanpa diperintahkan lagi, maka prajurit-prajurit itu menyerahkan kendali kudanya kepada kawan-kawannya, sehingga 4 orang di antara mereka melangkah maju di sebelah pemimpinnya. "Tangkap mereka," berkata pemimpin prajurit itu. Keempat prajurit itu pun segera melangkah mendekati kedua anak yang merasa dirinya tidak bersalah. "Bukan maksud kami melawan prajurit-prajurit Singasari," berkata yang tua. "Tetapi kami menuntut diperlakukan dengan adil." Keempat prajurit Singasari itu pun segera mengambil tempat. Berlima dengan pimpinan kelompok kecil itu, mereka telah mengepung kedua anak-anak muda yang berdiri termangu-mangu. Tetapi karena para prajurit itu agaknya benar-benar akan bersikap kasar, maka seperti pada saat mereka menghadapi ketiga orang yang tiba saja akan membunuhnya, mereka pun segera berdiri beradu punggung. "Anak dungu," berkata pemimpin prajurit itu. "Jika kalian benar-benar menghendaki sikap kasar, kami akan bersikap kasar. Tetapi jika terjadi sesuatu dengan kalian, itu adalah salah kalian sendiri. Cobalah sebut namamu, agar jika terjadi sesuatu, kalian sudah dikenal nama dan barangkali tempat tinggalmu." Kedua anak-anak muda itu tidak menyahut. "Cepat, sebut namamu." Keduanya masih ragu-ragu. Tetapi tiba-tiba yang tua berkata, "Memang ada baiknya. Jika aku mati di sini karena aku ingin diperlakukan adil, sebut namaku Mahisa Murti. Dan ini adalah adikku, Mahisa Pukat." Nama yang sangat baik. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi tingkah laku kalian benar-benar tingkah laku yang tercela. Dari sikap kalian aku dapat mengambil kesimpulan, bahwa kalianlah yang telah membuat keributan. Jika kami membuat keributan, kami tidak akan tinggal di tempat kami, ketika tuan-tuan datang, yang muda menjawab. Tetapi ketiga orang itulah yang lari tunggang langgang ketika sekelompok prajurit berkuda datang ke tempat ini. Mereka tidak tahu siapakah yang datang. Tetapi agaknya mereka sekedar merasa mendapat kesempatan untuk lari dan agaknya kalian tidak sempat untuk melenyapkan diri karena kami tiba-tiba saja sudah ada di hadapan kalian. Yang muda menggeram. Kemarahannya sudah tidak dapat ditahankannya lagi, sehingga ia pun berteriak. "Tangkaplah kami jika kalian memang ingin bertindak kasar dan tergesa-gesa." Tidak ada jawaban keempat prajurit dan pemimpinnya itu pun melangkah semakin mendekati kedua orang itu dari arah yang berbeda-beda. Tetapi mereka sama sekali tidak menarik senjata mereka dari sarungnya. Kedua anak-anak muda itu pun menjadi ragu-ragu. Jika prajurit-prajurit itu menarik pedang mereka, maka anak-anak muda itu pun akan menarik senjata mereka pula. Tetapi prajurit-prajurit itu agaknya akan menangkap mereka dengan tangan. Dalam keadaan yang semakin tegang itu, tiba-tiba terdengar seekor kuda berderap dengan lajunya.
Namun ketegangan dan kerumunan orang-orang yang melingkari kedua orang yang akan ditangkap itu telah menarik perhatiannya. Namun sebelum terjadi sesuatu dengan kedua anak-anak muda itu, terdengar orang yang berada di punggung kuda itu memanggil. Mahisamurti, Ki Mahisapukat. Apakah yang terjadi? Semua orang berpaling kepada penunggang kuda itu yang dengan tergesa-gesa meloncat turun. Paman Witantra, teriak Mahisapukat. Nah, cobalah paman mengadili sikap prajurit-prajurit ini. Prajurit-prajurit itu pun termangu-mangu sejenak. Mereka mengenal Witantra sebagai salah seorang yang sangat disegani, bukan saja oleh setiap prajurit Singasari, tetapi juga oleh Maharaja dan Ratu Agnibhaya, karena kedudukannya, dan karena beberapa kelebihan yang dimilikinya dan jarang ada duanya. Witantra memiliki nama yang hampir sejajar dengan Mahisa Agni, hanya karena Mahisa Agni adalah saudara laki-laki Tuan Putri Kendedes, maka kedudukan Mahisa Agni nampaknya agak lebih tinggi dari Witantra. Karena itu prajurit itu pun tercenung beberapa saat di tempatnya. Witantra berjalan mendekati kedua anak-anak muda itu sambil menuntun kudanya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya sekali lagi. Apakah yang terjadi? Mahisapukat tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera mengatakan apa yang dialaminya bersama kakaknya Mahisamurti. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya pemimpin prajurit yang akan menangkap kedua anak-anak muda itu. Kemudian ia pun bertanya. Kaukah yang memimpin prajurit-prajurit ini? Pemimpin prajurit itu mengangguk sambil menjawab. Ya, Ki Panji Pati-Pati. Benarkah yang dikatakan oleh anak itu? Kami masih belum bertanya selengkapnya, jawabnya. Dan pemimpin prajurit itu pun menceritakan pula apa yang akan dilakukannya. Witantra terdiam sejenak, ia memandang kedua anak-anak muda itu berganti-ganti dengan pemimpin prajurit yang akan menangkapnya. Prajurit-prajurit itu pun menjadi berdebar-debar. Witantra dapat berbuat apa saja atas mereka. Namun demikian, prajurit-prajurit itu bertanya di dalam hati, ada hubungan apakah antara Witantra dan kedua anak-anak muda itu? Agaknya pertanyaan itu dapat dirasakan oleh Witantra meskipun tidak diucapkan oleh salah seorang dari mereka. Karena itu, maka Witantra pun berkata, kedua anak-anak itu adalah kemenakanku. Mereka adalah anak Mahendra, saudara mudaku. Kalian pun tentu sudah mengetahui, siapakah Mahendra itu. Oh, pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk. Seperti keterangan telah menyentuh dadanya. Namun, ia menjadi bingung ketika Witantra pun kemudian berkata, tetapi jika menurut kebijaksanaanmu, kau akan menangkap kedua anak-anak itu, aku tidak akan merintanginya. Semua orang yang mendengar kata-kata Witantra itu tidak segera mengerti maksudnya. Bahkan beberapa orang menganggap bahwa Witantra benar-benar menjadi marah kepada prajurit-prajurit yang akan menangkap kemanakannya itu. Jika Ki Panji Pati-Pati itu marah, maka kami akan disapunya sampai bersih, berkata prajurit-prajurit itu di dalam hatinya. Dan tidak seorang pun akan dapat menghalanginya. Apalagi hanya sekelompok kecil prajurit. Segelar sepapan pun akan gentar melihat kemarahannya. Agaknya Witantra melihat keraguan-raguan itu. Maka ia pun segera mengulangi. Aku hanya secara kebetulan saja lewat, aku tidak akan mencampuri persoalan ini. Jika kalian sudah mengambil sikap terhadap kedua anak-anak muda itu, lakukanlah. Paman, berkata Mahisamurti. Aku tidak mengerti, apakah yang akan paman lakukan sekarang ini. Tidak apa-apa. Aku hanya lewat. Dan karena itu, aku akan meneruskan perjalanan. Tetapi prajurit-prajurit itu? Mereka akan menangkap kalian. Aku tidak mau, teriak Mahisapukat. Itu tidak adil. Paman harus meyakinkan mereka. Kau tidak boleh melawan. Kau dapat memberikan keterangan nanti. Tetapi kami tidak bersalah. Ya. Karena itu jangan cemas. Tidak paman, berkata Mahisamurti. Bagaimanapun juga aku tidak senang diperlakukan sebagai tawanan. Apalagi mereka akan merampas pusaka-pusaka yang diberikan ayah kepada kami. Kami akan mempertahankan kebebasan kami dan pusaka-pusaka kami. Aku senang mendengarnya Murti, sahut Witantra. Tetapi jika kau berbuat demikian terhadap prajurit-prajurit yang sedang bertugas adalah kurang tepat. Kau harus bersedia melakukan perintahnya. Kemudian kau akan didengar keteranganmu.
Tidak akan berganti hari kau sudah bebas kembali dan pusaka-pusakamu akan kembali kepadamu. Witantra berhenti sejenak, lalu berpaling kepada pemimpin prajurit itu. Bukankah begitu? Bukankah persoalannya akan selesai dalam waktu yang singkat? Ya, Ki Panji, pemimpin prajurit itu menjawab terbata-bata. Kalian akan diperlakukan dengan baik, berkata Witantra seterusnya. Tetapi ayah tentu akan marah. Ya. Ayahmu akan marah. Tetapi marah kepadamu berdua. Karena itu, tunduklah kepada perintahnya. Meskipun barangkali aku atau ayahmu atau pamanmu Mahisa Agni dapat minta kehususan atas kalian berdua, tetapi itu tidak baik meskipun kau anak Mahendra yang disegani oleh semua orang di Singasari, tetapi kau tidak dapat minta diperlakukan khusus. Kedua anak-anak muda itu tidak mengerti maksud Witantra, sehingga Mahisa Pukat masih berkata. Mereka bertindak tergesa-gesa paman. Patuhilah. Baru kemudian kalian memberikan penjelasan. Bagaimana jika penjelasanku tidak didengar? Witantra berpaling kepada prajurit-prajurit itu. Katanya. Tentu kalian akan mendengarkan penjelasan yang sebenarnya. Bukankah begitu? Kamu akan marah. Tetapi marah kepadamu berdua. Karena itu, tunduklah kepada perintahnya. Meskipun barangkali aku atau ayahmu atau pamanmu Mahisa Agni dapat minta kehususan atas kalian berdua, tetapi itu tidak baik meskipun kau anak Mahendra yang disegani oleh... Ya, Ki Panji Pati-Pati. Nah kau dengar. Mereka tidak akan berbuat lain kecuali bersikap benar dan adil. Kedua anak-anak muda itu masih akan menjawab. Tetapi Witantra kemudian melangkah pergi sambil berkata. Aku akan meneruskan perjalanan. Aku ada sedikit keperluan. Jika kalian tidak kembali siang ini, ayahmu sudah mengetahui bahwa kau terlibat dalam persoalan yang tidak dikehendaki. Tetapi jangan cemas. Tidak akan ada apa-apa yang terjadi atas kalian jika sebenarnya memang demikian. Sekali lagi Witantra berpaling kepada pemimpin prajurit itu dan berkata, lakukanlah tugasmu dengan baik, sesuai dengan garis ketentuan yang ada. Bukankah begitu? Ya, Ki Panji. Itu menjawab terbata-bata. Paman. Mahisa Pukat masih akan berbicara. Tetapi Witantra memotongnya. Aku tergesa-gesa. Sejenak kemudian kuda Witantra itu sudah berderap meninggalkan tempat itu, diikuti oleh tatapan berpuluh-puluh pandang mata yang kebingungan. Bukan saja Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi para prajurit dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu pun menjadi termangu-mangu pula. Namun kemudian perlahan-perlahan tumbuh pengakuan di hati mereka, bahwa sikap Witantra itu adalah sikap yang paling bijaksana. Ia tidak mengajari kedua anak-anak muda itu untuk berbuat salah di hari-hari mendatang. Kali ini mereka tidak bersalah. Tetapi jika melihat perlindungan yang mudah dari Witantra atas diri mereka, mungkin justru akan timbul akibat yang lain. Jika keduanya yang masih bersih, itu akan diracuni perlahan-lahan dengan sikap tinggi hati dan perasaan bebas dari setiap tuntutan meskipun bersalah, karena ayahnya, pamannya dan apalagi Mahisa Agni yang sangat berpengaruh di Singasari akan dapat dengan mudah melepaskannya dari tanggung jawab. Tetapi para prajurit yang akan menangkapnya itu pun menjadi sangat canggung karenanya setelah mereka mengetahui kedudukan kedua anak-anak muda itu. Apalagi kemudian mereka pun mulai percaya bahwa sebenarnya kedua anak-anak muda itu tidak bersalah sama sekali. Mereka telah berkata dengan jujur apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan yang mudah dari Witantra atas diri mereka, mungkin justru akan timbul akibat yang lain. Jika keduanya yang masih bersih, itu akan diracuni perlahan-lahan dengan sikap tinggi hati dan perasaan bebas dari setiap tuntutan meskipun bersalah, karena ayahnya, pamannya dan apalagi Mahisa Agni yang sangat berpengaruh di Singasari akan dapat dengan mudah melepaskannya dari tanggung jawab. Karena itu untuk beberapa saat pemimpin prajurit itu termangu-mangu. Ia tidak segera dapat mengambil sikap apapun terhadap kedua anak-anak muda itu. Adapun kedua anak-anak muda itu pun termangu-mangu pula. Mereka pun tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Menurut pamannya, kakak seperguruan ayahnya, mereka harus menurut semua perintah prajurit-prajurit itu. Baru sejenak kemudian pemimpin prajurit itu dapat mengendalikan perasaannya. Ia telah menemukan kembali sikap keprajuritannya meskipun dengan cara yang agak berbeda. Sambil menarik nafas, untuk mengatur susunan kata-katanya pemimpin prajurit itu mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sambil bertanya.
Bagaimana sikap kalian sekarang? Mahisa Murti menggigit bibirnya. Namun kemudian katanya, aku tidak dapat melanggar pesan Paman Witantra. Jadi kalian tidak akan melawan? Tidak. Bukan karena aku takut. Tetapi agaknya memang harus demikian. Ya. Kami pun tidak ingin menakuti-nakuti. Kami sekedar menjalankan tugas kami. Tetapi hati-hatilah menyimpan pusaka-pusaka kami, berkata Mahisa Pukat. Pusaka-pusaka itu adalah pusaka pemberian ayah. Anak-anak muda, berkata pemimpin prajurit itu. Yang kami perlukan adalah keterangan yang benar dan dapat kami percaya. Menilik sikap dan kata-kata kalian, apalagi kalian juga mengatakannya kepada paman kalian seperti yang kalian katakan kepada kami, maka kami sudah mempercayainya bahwa kalian tidak bersalah. Keyakinan itulah yang ingin kami dapat dari kalian. Jika kami membawa kalian berdua, adalah untuk memberikan kesaksian sehingga kami yakin bahwa yang kalian katakan itu benar. Karena itu, setelah kami kini meyakini kebenaran kata-katamu, bahwa kalian memang tidak bersalah, aku kira aku tidak memerlukan kalian berdua lagi saat ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Mereka menjadi bingung. Bingung karena sikap Witantra dan bingung oleh sikap pemimpin prajurit itu. Jelasnya, kalian tidak perlu lagi kami bawa. Tetapi setiap saat kalian kami perlukan, kami harap kalian tidak berkeberatan untuk datang. Jadi kami boleh pergi. Ya, prajurit itu kemudian berkata bersungguh-sungguh. Tetapi sadari bahwa yang terjadi tentu bukan hanya sekedar peristiwa yang kebetulan. Mungkin ada persoalan-persoalan yang akan menjadi berkepanjangan. Karena itu kalian harus berhati-hati. Dan bahkan Singasari harus berhati-hati. Agaknya masih ada orang-orang yang dengan sengaja menimbulkan kerusuhan. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih. Jika demikian kami akan kembali ke istana. Ayah berada di istana dalam rangka upacara penyelenggaraan jenazah Tuan Putri Ken Dedes. Sampaikan salam kami kepada ayah kalian. Kami tidak bermaksud mengganggu ketenangan kalian di sini. Apakah dengan demikian berarti aku dapat kembali ke istana? Silahkan. Tetapi hati-hatilah. Ketiga orang itu tidak akan menghentikan usahanya, justru setelah mereka mengetahui bahwa kalian adalah anak Mahendra. Kenapa? Kami tidak tahu pasti. Tetapi jika orang-orang itu adalah sisa-sisa pendukung Tohjaya, maka Mahendra termasuk salah seorang yang sangat dibencinya seperti juga Witantra dan Mahisa Agni. Kedua anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kami minta diri. Kami berdua akan kembali ke istana. Silahkanlah. Tetapi kedua anak-anak muda itu tidak segera beranjak dari tempatnya. Bahkan nampak keduanya menjadi bingung sehingga pemimpin prajurit itu bertanya. Apakah masih ada sesuatu yang mengganggu? Tidak. Tetapi kami menjadi bingung. Jalan manakah yang harus aku lalui menuju ke istana? Oh, pemimpin itu tidak dapat menahan senyumnya. Apakah kalian kehilangan arah? Aku tentu akan dapat menemukannya karena kami tetap mengenal kiblat. Tetapi jalan yang paling dekat? Berjalanlah melalui jalan ini. Tidak ada jalan lain. Ikuti sajalah. Jika jalan ini berbelok, ikut sajalah berbelok. Jangan menempuh jalan-jalan simpangnya. Jalan induk ini akan sampai ke alun-alun Pungkuran. Maksudmu halaman belakang istana? Ya. Terima kasih. Kami akan segera kembali. Ayah tentu sudah menunggunya. Jika Paman Witantra tidak segera kembali, ayah akan menjadi sangat gelisah. Demikianlah kedua anak-anak muda itu pun kemudian berjalan tergesa-gesa mengikuti arah yang ditunjukkan oleh pemimpin prajurit itu. Mereka melalui deretan orang-orang yang menyibak dengan kepala tunduk. Namun penyelesaian itu nampaknya memberi kepuasan kepada orang-orang yang menyaksikan persoalan itu sejak permulaan. Mereka menganggap bahwa kedua anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang jujur. Bukan maksudnya untuk menentang para prajurit. Tetapi bukan pula seharusnya mereka merasa terlindung oleh kedudukan ayah dan paman-pamannya. Sejenak kemudian, maka kaki-kaki kuda prajurit-prajurit itu pun telah berderap di atas jalan-jalan kota.
Namun satu hal yang menjadi perhatian mereka, 3 orang yang sengaja menumbuhkan kekacauan. Hal itulah yang kemudian mereka sampaikan kepada pimpinan prajurit yang lebih tinggi. Yang terjadi itu tentu bukan sekedar usaha untuk membunuh anak Mahendra. Tetapi tentu jauh lebih besar lagi. Kita akan mempelajari persoalan ini, berkata pemimpinnya. Tetapi kita akan melaporkannya segera. Apalagi selama saat berkabung ini, penjagaan di seluruh kota harus ditingkatkan. Dengan demikian maka pasukan Singasari harus mengambil suatu sikap menghadapi peristiwa itu. Sikap yang harus diperhitungkan sebaik-baiknya. Dan pemimpin sekelompok prajurit yang melihat peristiwa yang terjadi antara 3 orang tidak dikenal dengan kedua anak Mahendra itu telah menyusun laporan selengkapnya. Dalam pada itu, kedua anak-anak muda anak Mahendra itu pun telah berada di istana pula. Ketika ia menghadap ayahnya sudah duduk bersama Witantra. "Kemarilah, panggil Mahendra." Sambil menundukkan kepalanya kedua anak-anak muda itu mendekat. "Kalian cepat pulang. Apakah persoalan kalian sudah selesai?" "Sudah, ayah," jawab Mahisa Murti. "Menurut pamanmu Witantra, kalian akan ditahan oleh sekelompok prajurit." "Ya, ayah." "Dan kalian akan melawan?" Anak muda itu mendekat. Kedua anak-anak muda itu tidak menjawab. "Tetapi kenapa kalian begitu cepat pulang? Apakah kalian melarikan diri?" "Tidak, ayah. Kami memang diperkenankan pulang. Agaknya pemimpin prajurit itu telah mempercayai keterangan kami bahwa kami memang tidak bersalah." Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, "Barangkali itulah keterangan yang benar. Jadi kalian dilepaskan bukan karena pamanmu Witantra atau pamanmu Mahisa Agni atau karena aku sendiri. Mengertilah?" "Ya, ayah. Dan kalian harus mendengarkan nasihat yang sudah diberikan oleh pamanmu Witantra. Kalian tidak boleh melawan di dalam keadaan semacam itu." "Ya, ayah." "Sekarang berceritalah apa yang sebenarnya telah terjadi sejelas-jelasnya." Kedua anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Kemudian Mahisa Murti pun berkata, "Cerita itu sudah aku katakan kepada Paman Witantra. Katakan sekali lagi, selengkapnya. Tetapi jangan berkepanjangan karena kami masih akan sibuk dengan tugas-tugas lain." Sekali lagi Mahisa Murti menceritakan persoalannya kepada ayahnya, pamannya Witantra dan Mahisa Agni. Orang-orang tua itu mengangguk-angguk. Cerita itu memang sangat menarik. "Sekarang beristirahatlah," berkata Mahendra kepada kedua anak-anaknya setelah mereka selesai bercerita. "Kalian tentu lelah setelah kalian mempertunjukkan setitik ilmu yang sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi prajurit-prajurit Singasari. Untunglah belum cedera dan diseret ke barak setelah kalian bersikap melawan." Kedua anak-anak muda itu mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat berkata, "Ayah, tetapi ketiga orang yang menyerang kami itu berkata bahwa mereka akan membunuh prajurit-prajurit yang berani mendekat. Apakah dengan demikian berarti bahwa ketiga orang itu memiliki ilmu yang tidak ternilai karena mereka dapat mengalahkan para prajurit Singasari yang pilih tanding? Mungkin ketiga orang itu memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan. Jadi bagaimana penilaian ayah tentang kami? Maksudmu? Ternyata ketiga orang itu tidak dapat membunuh kami yang hanya berdua." Mahendra membelalakan matanya. Katanya, "Jangan salah menilai diri Pukat. Kau sangka bahwa karena mereka bertiga tidak dapat mengalahkan kalian berdua berarti bahwa kalian berdua lebih tangguh dari ketiga orang itu? Dan dengan demikian kau memiliki kemampuan yang berlipat ganda dari prajurit-prajurit Singasari?" Witantra tidak dapat menahan senyumnya seperti juga Mahisa Agni. Tetapi mereka sama sekali tidak memperlihatkannya kepada kedua anak-anak itu. Mahisa Pukat menundukkan kepalanya. Meskipun demikian ia berkata, "Itu adalah urut-urutan jalan pikiranku ayah." Mahisa Murti menggamitnya, sehingga Mahisa Pukat pun kemudian terdiam. "Pergilah ke belakang," perintah Mahendra kemudian. "Kalian harus membersihkan diri dan beristirahat." "Baiklah ayah," kedua anak-anak muda itu menjawab hampir berbareng. Sepeninggal kedua anak-anak itu, Witantra dan Mahisa Agni tertawa pendek sambil bergeser mendekat. Mahisa Agni pun kemudian berkata, "Nah, kau dengar sendiri jalan pikiran anak muda itu? Jangan marah. Jalan pikiran anakmu ternyata masuk akal.
Mahendra pun tersenyum pula. Sebenarnya ia juga dapat mengerti jalan pikiran anaknya itu. Namun dalam pada itu, ketiga orang itu pun kemudian terlibat dalam pembicaraan mengenai ketiga orang yang tidak dikenal itu. Yang menurut kedua anak-anaknya, dengan serta-merta telah menyerangnya dan bahkan akan membunuhnya. Sebenarnya Singasari sudah mulai diliputi oleh suasana yang damai, berkata Mahisa Agni. Kepergian Ken Dedes untuk selamanya, umur kami yang menjadi semakin tua, yang pada suatu saat akan sampai pada titik terakhir, seharusnya tidak lagi diganggu oleh riak-riak kecil di wajah Singasari yang tenang. Apakah sekedar riak-riak kecil? Bertanya Witantra. Itulah yang belum kita ketahui, jawab Mahendra. Tetapi aku kira bukan sekedar riak-riak kecil yang tidak berarti. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baiklah. Setelah semuanya selesai, kita akan berbicara dengan para pemimpin Singasari yang sebenarnya. Ya sebenarnya. Yang berkata begitu? Ya bukankah kita bukan pemimpin-pemimpin yang sebenarnya dari Singasari? Maksudmu Tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka? Ken Dedes, hampir siang dan malam itu. Ya, dan sudah barang tentu pemimpin-pemimpin pemerintahan yang lain. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi menurut pendapatku, yang terjadi bukannya riak-riak kecil. Mungkin untuk beberapa saat, tidak akan nampak sesuatu yang dapat membahayakan ketenangan Singasari. Tetapi jika pada suatu saat terjadi ledakan-ledakan di mana-mana, maka tentu ledakan-ledakan itu memiliki hubungan dengan peristiwa yang nampaknya kecil ini. Apakah kau tidak terlampau berprasangka? Aku dipengaruhi oleh firasatku, berkata Mahendra kemudian. Mahisa Agni mengangguk-angguk pula. Beberapa saat ia merenung saja. Namun ia pun sebenarnya memiliki pertimbangan yang serupa. Tetapi siapakah yang berada di belakang peristiwa ini sebenarnya? Tiba-tiba Witantra berkata perlahan-lahan. Apakah tujuan mereka yang sebenarnya? Mungkin orang-orang itu dengan sengaja membuat Singasari kacau. Tetapi mungkin mereka sekedar ingin melepaskan dendamnya kepada Mahendra. Tetapi menilik keterangan anak-anak itu, mula-mula orang-orang itu tidak tahu bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah anak-anakku. Jika demikian, maka mereka bertiga ingin membuat suasana menjadi keruh, justru pada saat Singasari berkabung. Ya, banyak yang dapat terjadi. Tetapi kita harus meyakinkannya, selain berusaha agar persoalan ini tidak mengeruhkan suasana di kota raja ini. Biarlah kedua anak-anak itu tetap di halaman istana sampai saatnya kami kembali. Tentu tidak menyenangkan bagi anak-anak itu. Mereka tentu ingin banyak melihat. Karena itu, biarlah mereka pergi bersama kita setelah semua tugas kita dalam penyelenggaraan jenazah ini selesai. Tetapi selama kita sendiri sibuk, biarlah ia di bangsal ini. Demikianlah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat oleh ayahnya tidak diperkenankan pergi kemana-mana lagi jika hanya berdua saja. Mungkin ketiga orang yang bertempur melawan kedua anak-anak itu mendendam dan mereka akan datang dengan jumlah yang lebih besar atau orang-orang yang lebih kuat. Sementara itu, pimpinan prajurit Singasari telah menerima laporan mengenai peristiwa itu dengan terperinci. Pada umumnya mereka pun mempunyai kesimpulan, bahwa jika yang mengalami sergapan itu adalah anak-anak Mahendra, maka itu adalah kebetulan saja. Tujuan orang-orang itu tentu dengan sengaja ingin menimbulkan kekacauan di dalam kota yang sedang berkabung. Karena itu, pemimpin tertinggi prajurit Singasari telah mengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan pengawasan di pintu-pintu gerbang kota. Setelah kedua putra Mahendra itu, mungkin ada sasaran lain. Mereka tentu kecewa karena mereka tidak berhasil membunuh kedua anak-anak itu. Mungkin karena akan melepaskan kekecewaan itu terhadap orang lain. Perintah itu pun segera tersebar di seluruh kota. Tetapi para prajurit telah berusaha agar kesiagaan mereka itu tidak mempengaruhi ketenangan rakyat Singasari, sehingga karena itu, maka mereka menambah jumlah prajurit-prajurit yang bertugas dengan sangat berhati-hati. Prajurit-prajurit yang bertugas di pintu-pintu gerbang kota menjadi bukan saja berlipat jumlahnya, tetapi juga kekuatannya. Di setiap pintu gerbang ditugaskan 1 atau 2 orang senapati yang mampu mengatasi kesulitan apabila timbul setiap saat. Senapati yang memiliki kemampuan tempur yang tinggi dan dapat dipercaya. Tetapi para prajurit telah berusaha agar kesiagaan mereka itu tidak mempengaruhi ketenangan rakyat Singasari,
Sehingga karena itu, maka mereka menambah jumlah prajurit-prajurit yang bertugas dengan sangat berhati-hati. Setiap orang yang lewat di pintu gerbang harus mendapat pengawasan yang seksama meskipun tidak perlu seorang demi seorang dihentikan dan diberi bermacam-macam pertanyaan, perintah para pemimpin di Singasari. Dengan demikian, meskipun nampaknya Singasari tetap tenang, namun bagi para prajurit, rasa-rasanya Singasari telah menjadi semakin hangat oleh peristiwa yang menimpa kedua anak-anak Mahendra. Dalam pada itu, ketiga orang yang melarikan diri pada saat beberapa orang prajurit sedang mendekati arena perkelahian itu, sempat menghindarkan diri dari penglihatan mereka. Dengan tangkas mereka berlari melintasi pagar dan dinding batu, menyeberangi halaman dan jalan-jalan sempit di dalam pedukuhan. Akhirnya ketiganya seolah-olah telah hilang dari antara orang-orang yang kebingungan melihat tingkah laku mereka. "Kita bersembunyi lebih dahulu," berkata yang tertua. Kedua orang yang lain menggeram. Dengan tergesa-gesa mereka memasuki sebuah halaman sempit yang rimbun dan kotor. "Kita menunggu sampai kita mendapat kesempatan untuk lolos keluar kota," berkata yang tertua pula. Dengan nafas terengah-engah mereka mengetuk pintu rumah bambu di tengah-tengah halaman yang kotor itu. "Siapa?" terdengar suara dari dalam. Ketiga orang yang di luar tidak usah menjawab. Mereka mengetuk pintu rumah itu sekali lagi dengan hitungan yang sudah mereka setujui sebelumnya. 2-2-3 kali ganda. Pintu itu pun kemudian terbuka. Seorang tua yang bertubuh kurus menjengukkan kepalanya. "Marilah. Kalian cepat datang." Ketiganya tidak menjawab. Mereka pun kemudian menyusup masuk ke dalam rumah itu. Salah seorang dari ketiga orang itu menghentakkan kakinya sambil berkata, "Gila. Kami menemukan dua orang anak muda yang ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa." "Apa yang kalian lakukan?" bertanya orang yang bertubuh kurus itu. "Kami ingin menimbulkan kekacauan, ketakutan dan kesan bahwa Ranggawuni dan Mahisa Cempaka bukan orang-orang yang pantas ditakuti." "Apa yang kalian lakukan?" "Maksud kami akan membunuh siapapun dan melemparkannya ke jalan kota." Orang bertubuh kurus itu mengangguk-angguk. "Tetapi kami telah gagal." "Kenapa?" Orang tertua dari ketiga orang yang gagal itu pun menceritakan pengalaman pahit yang baru saja dialaminya bersama kedua kawan-kawannya. Ternyata kedua anak itu adalah anak Mahendra. Memasuki sebuah halaman sempit yang rimbun dan kotor. "Anak Mahendra?" "Ya." Orang bertubuh kurus itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kalian memang sial. Meskipun aku belum melihat, tetapi anak Mahendra itu tentu memiliki sesuatu yang dapat dipergunakannya untuk melindungi dirinya. Apalagi ternyata kalian adalah orang-orang yang mudah dibayangi oleh kecemasan yang tumbuh dari diri kalian sendiri." "Maksudmu?" "Tentu nama Mahendra telah membuat kalian ketakutan dan kehilangan keberanian untuk bertempur seterusnya." "Sama sekali tidak. Nama Mahendra telah membakar niat kami untuk membunuh anaknya, karena kami tahu bahwa Mahendra adalah salah seorang dari mereka yang ikut memimpin perlawanan terhadap Tuanku Tohjaya." Tetapi orang bertubuh kurus itu tersenyum. Katanya, "Baiklah. Kalian dapat bersembunyi di sini untuk 1 atau 2 hari. Tetapi kemudian kalian tidak harus menunjukkan kepadaku yang manakah anak-anak muda yang kalian maksud itu. Mereka bukan anak kota ini. Mereka anak-anak padesan yang pergi ke kota karena ayahnya ikut menyelenggarakan jenazah Ken Dedes. Tetapi anak itu tentu akan berjalan-jalan di dalam kota meskipun pada saat yang lain ia akan diiringi oleh beberapa orang pengawal. Atau dibawa oleh ayahnya sendiri. Apa yang akan kau lakukan?" "Aku belum tahu. Kau tidak perlu bersusah payah mencari anak-anak itu di dalam kota ini. Jika kau memang berkepentingan, kau dapat mencari ke rumahnya. Bukankah kau dapat menemukan padukuhan Mahendra? Kau tentu dapat menemukan anak-anak itu di sana beberapa hari lagi, setelah mereka kembali." Orang bertubuh kurus itu mengerutkan keningnya. Namun katanya, "Kalian akan aku bawa berjalan-jalan berganti-ganti. Jika kita bertemu dengan anak-anak itu, kalian harus memberitahukan kepadaku. Mungkin aku tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi mungkin akan tumbuh rencanaku yang lain. Apakah kau merasa bahwa dirimu mampu mengimbangi kemampuan Mahendra?" "Aku tidak mengatakan begitu.
Aku hanya mengatakan bahwa aku ingin melihat kedua anak-anak itu. Baiklah, jawab orang tertua dari ketiga orang itu. Kami akan membawamu berjalan-jalan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan anak itu di sepanjang jalan kota. Tetapi jika tidak, maka kau dapat mencarinya di padukuhan tempat tinggalnya. Itu bukan pekerjaan yang sulit. Orang bertubuh kurus itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, kota ini memang sudah terlampau lama terasa tenang dan damai, seolah-olah setelah tata pemerintahan berpindah dari tangan Tuanku Tohjaya ke tangan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, keadaan menjadi semakin baik. Aku sependapat bahwa kesan ini harus berubah. Singasari harus tetap kisruh dan kehilangan pengaruh bagi rakyat dan daerah-daerahnya yang terpencar. Ketiga orang yang bersembunyi di rumah orang bertubuh kurus itu tidak menjawab lagi. Mereka tidak dapat mengingkari bahwa dalam beberapa hal, orang itu memiliki kelebihan daripada mereka. Sekarang, kalian tidur sajalah, berkata orang itu. Kau mau kemana? Yang berkata begitu? Orang bertubuh kurus itu menggeleng. Katanya, aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku adalah penghuni rumah ini. Karena itu aku akan turun ke halaman dan membersihkannya. Orang yang kurus itu pun segera turun ke halaman dengan sebuah sapu lidi di tangannya. Ia berjalan terbungkuk-bungkuk ke regol ketika ia melihat beberapa orang lewat. Kalian mencari apa anak-anak? Bertanya orang kurus itu. Apakah ada 3 orang yang lewat jalan ini? Bertanya salah seorang dari mereka. 3 orang? Orang-orang muda atau sudah tua? Kami tidak melihatnya. Tetapi ada orang yang mengatakan kepada kami bahwa ada 3 orang yang mencurigakan memasuki daerah ini. Siapakah mereka menurut kata orang tadi? Orang itu juga tidak mengetahuinya. Tetapi beberapa orang lewat mengatakan bahwa baru saja ada keributan. 2 orang anak-anak muda telah berkelahi melawan 3 orang yang dengan tiba-tiba saja menyerang mereka tanpa sebab. Oh, orang kurus yang tiba-tiba menjadi terbungkuk-bungkuk itu mengangguk-angguk. Jadi 3 orang itu dicurigai karena ada kemungkinan bahwa mereka adalah orang-orang yang berkelahi itu? Bukankah begitu? Ya. Barangkali begitu. Sayang. Sejak tadi aku membersihkan halaman. Tetapi aku tidak melihat seorang pun lewat, ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi apakah mereka melalui jalan ini? Kami tidak melihatnya. Hanya suatu kemungkinan. 3 orang itu lari dari arena dan hilang begitu saja. Orang yang bertubuh kurus itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika nanti aku melihatnya, biarlah aku hentikan mereka dan aku akan membawa kepada kalian. Beberapa orang di antara orang-orang yang lewat itu tertawa. Salah seorang dari mereka berkata, jangan kek, nanti kau akan dicekiknya sampai mati. Kenapa aku akan dicekiknya? Apa salahku? Orang-orang itu tidak menanggapinya lagi. Mereka berjalan terus menyusuri jalan sempit itu dengan berbagai macam senjata di tangan masing-masing. Namun dalam pada itu, orang bertubuh kurus itu mengerti bahwa berita tentang perkelahian itu sudah tersebar ke seluruh kota. Sehingga dengan demikian ketiga orang itu memang harus menjadi sangat berhati-hati. Karena itu, maka ia pun segera masuk kembali ke dalam rumahnya dan menemui ketiga orang yang sedang berbaring di ruang belakang. Kalian sedang dicari, berkata orang berubuh kurus itu. Siapa yang mencari kami? Bertanya yang tertua di antara ketiga orang itu. Anak-anak muda padukuhan ini. Ketiga orang itu tertawa. Salah seorang berkata, apakah aku harus membantai mereka semuanya? Bukan itu soalnya. Tentu yang mencarimu bukan saja anak-anak muda. Tetapi prajurit-prajurit pun akan berusaha untuk menemukan kalian. Prajurit-prajurit di setiap gerbang kota tentu sudah mendapat perintah untuk mengawasi orang-orang yang lewat. Apalagi mereka yang lewat bersama-sama, bertiga. Bodoh sekali, desis yang tertua dari ketiga orang itu. Kenapa? Apakah kami bertiga itu tidak akan dapat saling berpisah? Aku dapat lewat melalui gerbang sebelah utara. Yang lain lewat selatan dan yang lain lagi lewat gerbang sebelah timur atau barat. Tetapi bagaimana jika kebetulan kedua anak-anak muda itu ada di pintu gerbang dan melihat salah seorang dari kalian? Kami dapat membuat sedikit perubahan pada wajah kami, jawab salah seorang dari ketiganya.
Atau kami dapat menunggu pada hari ketiga, keempat atau kelima, tiba-tiba ia berhenti sejenak, lalu. Bagaimana dengan rencanamu untuk mencari atau sesuatu ketika bertemu dengan anak-anak muda itu dengan membawa salah seorang dari kami berganti-ganti? Seperti yang kau katakan. Kau dapat merubah wajahmu sedikit, sehingga dengan pakaian yang berbeda, anak itu tidak akan dapat mengenalmu lagi. Ketiga orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dan salah seorang dari mereka berkata, biarlah mereka mencari kita. Bukankah kita akan tidur sejenak? Ya. Aku lelah sekali. Orang bertubuh kurus itu tidak menyahut lagi. Ia pun kemudian kembali ke halaman dengan membawa sapunya. Jalan kecil di muka rumahnya itu sudah menjadi sepi. Dan tidak ada lagi anak-anak muda yang lewat bergerombol dengan senjata di tangan mencari tiga orang yang mereka anggap dapat membuat kekacauan di kota raja yang sedang berkabung itu. Dengan demikian maka ketiga orang itu pun dapat tidur dengan nyenyaknya tanpa ada yang mengusiknya lagi. Dalam pada itu, beberapa orang prajurit penghubung masih hilir mudik menyampaikan perintah untuk berhati-hati dan mengawasi setiap orang yang keluar masuk pintu gerbang kota. Mereka pun ternyata sadar, bahwa yang menjadi pegangan dari setiap pengamatan bukannya harus berjumlah 3 orang, karena jumlah itu dapat bertambah dan berkurang setiap saat. Di istana, kesibukan para petugas pun rasa-rasanya menjadi semakin meningkat. Jenazah Ken Dedes memang tidak akan segera diperabukan, karena masih harus dipersiapkan banyak sekali kelengkapannya yang mungkin baru dapat siap dalam waktu setengah atau 1 tahun. Namun tingkat pertama dari penyelenggaraan jenazah itu adalah mempersiapkan penyimpanannya sebaik-baiknya. Selagi orang-orang tua sibuk dengan tugas masing-masing, maka kedua anak Mahendra menjadi semakin jemu untuk tinggal di dalam bangsal saja. Tetapi mereka tidak berani melanggar perintah ayahnya untuk tetap tinggal di bangsal itu. Sampai kapan kita berada di sini, bertanya Mahisa Murti. Aku menyesal, bahwa kita tidak menyerah saja kepada prajurit-prajurit itu sejak mula-mula. Jika demikian, kita masih berada di luar istana. Ternyata kita di sini seakan-akan berada di dalam tahanan juga, sahut Mahisa Pukat. Kakaknya tidak menjawab. Tetapi seperti kata adiknya, mereka merasa sangat jemu untuk tinggal saja di bangsa itu tanpa berbuat apa-apa. Apakah kita tidak boleh berjalan-jalan keluar? Bertanya Mahisa Pukat yang menjadi semakin jemu. Mahisa Murti pun merasa tidak tahan lagi untuk tetap berada di bangsal itu. Maka karena itu ia pun berkata, apa salahnya kita berada di muka bangsal ini? Asal kita tidak mengganggu orang lain, aku kira tidak akan terjadi sesuatu. Bagaimana jika ada orang yang tiba-tiba saja menyerang kami seperti yang telah terjadi itu di dalam halaman istana ini? Persoalannya tentu akan menjadi semakin berat. Semua orang di dalam istana ini akan ikut campur, dan prajurit-prajurit yang bertugas di dalam istana ini tentu prajurit-prajurit terpilih. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, biarlah kita tidur saja. Kita tidak akan dapat berbuat apapun juga. Ternyata bahwa kedua anak-anak itu benar-benar tidak berani melanggar pesan ayahnya, sehingga dengan demikian, maka keduanya pun tetap berada di dalam bangsal. Dengan jemunya keduanya berbaring beberapa lama. Kemudian bangkit dan berjalan hilir mudik. Namun kemudian keduanya pun mencoba untuk dapat tidur. Dalam pada itu, ketika keadaan menjadi tenang, maka orang bertubuh kurus, yang rumahnya menjadi tempat persembunyian 3 orang yang telah menyerang anak-anak Mahendra itu pun mulai merencanakan usaha untuk dapat bertemu dengan anak-anak Mahendra. Kepada ketiga orang yang berada di rumahnya ia berkata, aku harus dapat berbuat sesuatu atas anak-anak itu. Kegagalan kalian memberikan kesan, bahwa yang terjadi benar-benar hanya sebuah kekacauan kecil yang ditimbulkan dari penjahat-penjahat kecil saja. Ternyata usaha yang kalian lakukan dapat digagalkan hanya oleh anak-anak. Maksudmu? Kalian sudah mulai dengan usaha pengacauan itu. Kesan kekacauan yang sebenarnya harus timbul pada saat ini. Apa yang akan kau lakukan? Marilah, salah seorang dari kalian akan berjalan-jalan bersamaku. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan anak-anak itu dimanapun juga. Mereka tentu akan berjalan-jalan lagi melihat-melihat kota meskipun harus dengan pengawal. Apa yang dapat kau lakukan? Aku mempunyai senjata yang dapat membunuh mereka dari jarak jauh. Tongkatku adalah sebuah sumpit. Aku dapat menyumpitnya dengan duri beracun.
Jika keduanya atau salah seorang dari mereka benar-benar mati, maka orang Singasari benar-benar akan terbangun. Bahwa ada kekuatan yang perlu diperhitungkan di luar kekuasaan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Rencanamu tidak mudah dilakukan. Jika aku menemui kesulitan, aku dapat mengurungkan atau menundanya tanpa menimbulkan kesan apapun, karena aku tidak berbuat apa-apa. Kenapa kita tidak mencari sasaran yang lain saja? Bukankah hal itu dapat kita lakukan terhadap siapa saja? Tidak harus anak Mahendra. Tetapi kau sudah terlanjur mulai dengan anak Mahendra. Jika kita tidak dapat menyelesaikan yang sudah kau mulai, maka kita semuanya adalah penjahat-penjahat kecil yang tidak berarti apa-apa. Salah seorang dari ketiga orang yang gagal membunuh anak-anak Mahendra itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan mengikutimu. Kita pergi ke daerah di sekitar istana. Mungkin kita akan duduk di depan gerbang. Atau barangkali kita akan masuk ke dalam." Masuk? Apakah hak kita untuk masuk? Pintu gerbang itu tentu dijaga sebaik-baiknya. Bodoh. Kita tidak akan melalui gerbang. Memanjat? Usaha kita akan mendatangkan hasil yang sebesar-besarnya jika kita dapat membunuh anak-anak itu di dalam halaman istana. Ketiga orang yang berada di rumah orang bertubuh kurus itu mengerutkan keningnya. Memasuki halaman istana bukan pekerjaan yang mudah. Tentu setiap jengkal dinding istana mendapat pengawasan yang saksama. Apalagi setelah terjadi percobaan pembunuhan itu. Jangan ragu-ragu, berkata orang bertubuh kurus itu. Supaya kita tidak disangka, pencopet kecil atau pencuri ayam yang mencoba-coba merampas permainan dua orang anak-anak, ia berhenti sejenak, lalu. Setiap orang Singasari harus mendapat kesan, sekelompok kekuatan sedang mengancam kedudukan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Untuk beberapa saat lamanya tidak ada yang menyahut. Namun kemudian salah seorang dari ketiga orang yang telah mencoba membunuh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu berkata, "Kenapa kita tidak mencoba saja melakukan atas orang lain? Itulah yang aku cemaskan. Apabila kalian telah dihinggapi pikiran yang demikian, maka benarlah dugaanku bahwa kalian adalah sekelompok pencuri ayam kemalaman." Tidak ada yang menyahut. Mereka tidak mau disebut sekelompok pencuri ayam. Karena itu, maka mereka menyerahkan semua rencana kepada orang bertubuh kurus itu. Dengan demikian, maka ketika orang bertubuh kurus itu mengajak salah seorang dari mereka pergi ke istana, maka orang itu pun tidak dapat membantah lagi. "Kau harus memakai pakaian yang lain dari yang kau pakai saat kau mencoba membunuh kedua anak-anak itu," berkata orang bertubuh kurus itu. "Aku sudah menyediakan apa saja yang sekiranya akan kita butuhkan. Pakaian, senjata dan bahkan senjata-senjata rahasia seperti tongkatku ini." Demikianlah, maka kedua orang yang sudah mempersiapkan diri itu pun meninggalkan tempat persembunyian mereka menuju ke pusat kota. Orang bertubuh kurus itu berjalan terbungkuk-bungkuk bertelekan pada sebatang tongkat. Sedang kawannya berjalan di sisinya dengan pakaian seorang pedagang yang cukup rapi. Wajah yang bersih dan sebilah keris di punggung tanpa pedang di lambung. "Kita pergi ke istana. Kita akan mengamati pintu gerbang untuk beberapa saat lamanya. Jika gelap malam mulai turun, kita akan mengawasi keadaan, apakah kita kira-kira akan dapat masuk." Kawannya tidak menjawab. Tetapi hatinya menjadi berdebar-debar. Keduanya pun kemudian tidak banyak lagi berbicara. Tidak banyak yang mereka perbincangkan, dan seolah-olah mereka berdua sama sekali tidak mengacuhkan apapun yang mereka jumpai di perjalanan. Sebagaimana keduanya tidak memperhatikan apapun juga di sepanjang perjalanan, maka tidak ada orang yang menaruh perhatian khusus kepada keduanya. Jika ada orang berpaling maka orang itu sekedar memandang langkah orang yang bertubuh kurus agak terbungkuk-bungkuk dengan tongkat di tangan. Selebihnya tidak ada yang diperhatikannya lagi. Tongkat di tangan orang bertubuh kurus itu tidak menarik sama sekali. Setelah berjalan beberapa lamanya, maka akhirnya mereka pun sampai ke alun-alun Singasari. Untuk beberapa lamanya orang bertubuh kurus itu ragu-ragu. Namun kemudian katanya kepada kawannya, "Kita berteduh di bawah pohon rindang itu. Beberapa langkah di sebelah pohon itu adalah regol yang dijaga kuat. Justru karena kita berada dekat dengan para prajurit, kita tidak akan dicurigai." Keduanya pun kemudian duduk seenaknya di bawah sebarang pohon rindang di depan pintu gerbang. Dengan seksama gerbang itu,
Karena tidak banyak orang yang lewat melalui mereka memperhatikan setiap orang yang keluar masuk pintu-pintu itu, maka setiap orang dapat diperhatikannya dengan saksama. Mereka tidak akan keluar, berkata kawan orang bertubuh kurus itu. Kita akan berjalan mengelilingi dinding istana nanti menjelang malam jika keduanya atau salah seorang dari mereka tidak nampak keluar. Kita melihat kemungkinan, apakah kita dapat meloncat masuk. Bagaimana kita tahu bahwa di dalam dinding itu ada satu atau dua orang prajurit yang berjaga-jaga? Sedang mereka tidak dapat kita lihat dari luar. Kita memang tidak tahu. Tetapi kita akan dapat menduga tempat-tempat yang berada di luar pengawasan. Jika dugaan kita salah, kita akan ditangkap dan dibantai di tengah-tengah alun-alun itu. Apakah kau takut? Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Ia bukan seorang penakut. Bahkan ia bertekad untuk membunuh prajurit-prajurit yang mencoba mengejarnya jika dengan sengaja mereka membunuh di tengah-tengah kota. Tetapi kemudian timbul pertanyaan. Apakah hal itu dapat dilakukannya atas prajurit pilihan yang bertugas mengawal istana? Kau nampak ragu-ragu, berkata orang bertubuh kurus itu. Kawannya tidak dapat ingkar. Maka sambil mengangguk ia menjawab. Ya. Aku memang ragu-ragu. Apakah kita tidak sedang membunuh diri jika kita melakukan cara yang kau katakan itu? Orang bertubuh kurus itu pun memandangi kawannya dengan tegang. Namun kemudian ia tertawa sambil berkata, jika benar kita sedang membunuh diri, maka cara yang kita tempuh ada cara yang paling mengagumkan. Tentu akan banyak orang yang akan menirunya kelak. Kawannya tidak menjawab. Dengan demikian maka untuk beberapa saat lamanya keduanya saling berdiam diri. Mereka memandangi regol istana dengan perasaan yang berbeda. Sementara itu, dengan gelisah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berbaring di dalam bangsal Mahisa Agni. Sekali-sekali mereka bangkit. Berjalan mondar-mandir. Namun kemudian mereka kembali mencoba untuk dapat tidur. Panas sekali. Aku tidak biasa tidur di siang hari, geram Mahisa Pukat. Marilah kita bermain macanan, desis Mahisa Murti. Keduanya pun kemudian pergi ke halaman belakang bangsal itu. Mereka membuat goresan di tanah. Kemudian memetik beberapa lembar daun untuk bermain macanan. Tetapi beberapa kali saja mereka bermain, mereka pun segera menjadi jemu. Kapan ayah kembali ke bangsal ini? Tiba-tiba Mahisa Pukat bergumam. Aku tidak tahu, desis kakaknya. Menjemukan sekali. Aku akan pergi. Kemana? Berjalan-jalan. Jangan. Nanti terjadi sesuatu lagi atas kita. Di dalam istana saja. Tentu tidak akan terjadi sesuatu. Kita berjalan-jalan di halaman bangsal ini. Paling jauh kita akan berada di taman. Kau pernah mendengar nama seorang juru taman yang baik? Ia adalah sahabat ayah. Ya, aku pernah mendengar cerita tentang Paman Sumekar, juru taman di istana ini. Marilah. Kau ikut aku atau tidak? Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.